رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرور يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج جزاك الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى واهدنا الحسنى بحرمته يا رسول
من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله العزيز الحكيم بسم الله 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 الخالق بسم الله الغفار بسم الله الودود المجيد بسم الله 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 الرحيم بسم الله الخفيف بسم الله الرفيع المعين بسم الله 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 المذل بسم الله السميع بسم الله القوي المتين بسم الله 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 حيانا كل صفات الله حيانا وحدانية الله جئنا بقى مخالفة للحوادث ليأمو بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بشر كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد رزقه ورضا نعمه وزينة عرشه ومداد إحسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم Sayyidul Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad hadallahu jakirin biqauli ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Sungguh Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang mengingat Allah itu adalah semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pian-pian sudah bisa mengingat Allah, maka itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah kepada pian. Subhanallah. Jadi jangan dicari lagi mana hidayah gitu, jangan dicari lagi kan. Oh, ini hidayahnya, kita dapat mengingat Allah.
Wazkurullah kama hadakum. Karena itu kalian ingatlah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang diberikan hidayah. Artinya untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan nanti zikir yang mana baik, ikutilah orang-orang terdahulu kita. Sanadnya jelas. Siapa orang-orang terdahulu? Para ulama-ulama. Ulama-ulama yang terdahulu. Siapa? Ulama di bidang kerohanian, ataukah ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh As-Sajili, Imam Junaid Al-Baghdadi, Rabi'atul Adawiyah, sampai kepada jurusan tabi'in Hasan Al-Basri, sampai di masa sahabat, seluruh para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Baqarah ayat 198, ila maratibi dzikrikum, sampai engkau mengetahui rincian martabat-martabat zikir itu pada diri kalian. Nah, para ulama dulu itu sudah menyelidiki, terkhusus Syekh Abdul Qadir Jalani sudah menyelidiki bagaimana zikir itu. Sehingga kita kenalah kemarin, sudah kita bahas satu persatu. Di antaranya ada zikir 4 zikir, sebenarnya 7. Kita pendekkan 4 supaya mudah. Nah, kita yang penting ahli 4 nih dulu. Ahli kata 4 ke jurang nih, jaka ibat main karate itu bib, main apa bib, main silat tuh bib. Habib ini bisa main silat tuh lah, tangan sidin dijapain anak, begegarak sorangan, ini bib lah, bisa sidin main silat nih, mungkin bisa patah tangan menangkis sidin ini. Kalau Habib Muhammad tuh tiupannya nang kuat, nah tiupan sidin tuh nang harat. Cuma sidin kayak banyak kadang makai tiupannya, mau ditiupakan sidin non joleha, bah, rabah gileha. Sampai di mana tadi? Keringet lagi. Anak malah biu aja terus nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdalu ma aqulu ana wa ma qalatun nabiyuna wa ma qalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Rawahu Imam Tirmidzi, juga tersebut dalam kitab Imam Malik, dalam kitab beliau yang bernama Al-Muwatta. Ujar Nabi, seabdal-abdalnya yang aku sendiri melakukannya adalah kalimat dan yang diucapkan oleh para nabi-nabi terdahulu sebelumku, la ilaha illallah. Maka yang jadi pembahasan kita adalah la ilaha illallah dulu. Nah, ada 4 zikir lisan, ya kah? Kemudian zikir nafsi, atau kayak ini, zikir lisan, zikir kolbi, zikir nafsi, dan zikir ruh kemarin. Tambahin kah sebutin zikir sir, tambahinlah sebutin lah sir lah 5, ada apa lah 5, kau aja kalau menangkap. Ulun definisikan, definisi Syekh Abdul Qadir Jalani ini, tapi kada ulun baca lagi. Zikir lisan ialah seseorang mengucap la ilaha illallah, tapi di hatinya mengingat apa yang diucapkannya itu, bahwa yang diingat itu adalah Allah. Jadi jahir masih. Jadi zikir lisan itulah la ilaha illallah, la ilaha, tapi hatinya konsentrasi terhadap ucapannya itu, yang dituju adalah Allah, mengingat Allah. Itu zikir lisan. Nah, kenapa jadi kayak itu? Iya, itu menurut Syekh Abdul Qadir, kada percaya lu nah. Kada percaya. Fa amma zikrul lisan fa ka'annahu bidzalika yazkurul qalbu. Manasiya min zikrillahi ta'ala, yaitu zikir yang diucapkan lisan tapi hatinya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi zikir lisan. Kalau orang mengucapkan saja la ilaha illallah tapi tidak mengingat Allah hatinya, itu zikir siapa? Zikir orang munafik namanya. Ya lah, tadi belajar Watarabani. Itu berarti zikir orang di mulut aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati makanya nyamannya wadah itu lajar. Amas di tangan orang tuh lajar. Berapa geram itu jar. Amas yang dilihatinya. Mulutnya mengatakan la ilaha illallah. Pikirannya kesana kemari. Ada Juleha di situ tadi itu jar. Nah, itu zikirnya orang munafik. Nah, itu keras benar tuh. Ngeri benar tuh dengar. Zikir yang kedua, zikir nafs, zikir diri, atau zikir kolbi supaya paham. Zikir kolbi ialah mulahajatul kolbi mapi domiri minal jalal wajab. Zikir hati itu ialah zikir yang di hati. Nah, misalnya duduk, tapi di hati tergores tentang ingatan kebesaran keagungan Allah. Misal,
pian pernah naik mobil kemudian tabrakan mobil itu lalu pian selamat. Ingat pian tuh kejadian tuh? Alhamdulillah, andaikan bukan karena kebesaran Allah aku tertabrak waktu itu, mati sudah, untungnya aku masih selamat. Nah itu namanya zikir qalbi. Mafhum lah, paham lah. Sekarang nanti kayak apa? Kita mainkan silatnya ini, kita 5 kata nih. Nah zikir. Bila lupa nanti ya di YouTube ada juga lah, di Makrifat Muhammad channelnya. Kalau lupa buka di YouTube. Tapi yang bagus tuh hadir langsung, berkah insya Allah. Zikir nafsi itu, zikir qalbi sudah, zikir nafsi lagi, zikir diri. Nafsi itu diri artinya. Yaitu bahwa zikrun, dia adalah zikir ghairu masmu bil huruf was sauti, tidak didengar oleh ucapan atau suara, tanpa huruf, tanpa suara, tapi hanya didengar oleh hisi wal harakah fil batin, dan harakah batin. Misal zikir nafsi itu kayak apa? Jadi tanpa huruf, tanpa suara. Misal acara Isra Mi'raj misalnya di masjid jam 10 nanti ya, hari Minggu nanti misalnya acara Isra Mi'raj atau acara Maulidan. Cuma langgar atau masjid nih kurang rapi, lalu kita ikut gotong royong mencat apa? Mencat masjid atau musala, kita perbagusi, apalagi mungkin menyediakan. Nah, maka pada saat itu kita zikir nafsi itu tanpa sadar di otak kita nih apa? Memperbaiki masjid ini tempat baik yang disukai Allah. Maka saat itu kita itu zikir nafsi namanya. Pian duduk di sini nah. Waktu duduk nih pian semuanya zikir nafsi. Asal jangan pikiran pian mahayal Juleha itu, Jubaidah kah? Kayak apa mamanya di rumah nih lah, bisa gelisah benar nih. Bisa menyangka aku ke rumah kemana-mana sangka bini. Nah itu lain zikir namanya. Nih sewaktu duduk ini tanpa sadar, biar meskipun orangnya teguring-guring nah, tunggut, tapi mendengarkan dia cara mana? Ada bibek kisah nang beli kisah pulang di masjid atau guring-guring mendengarkan kisah. Karena apa? Mendengarkan cara mati mendengarkan. Yang penting intinya juga kan dapat terbangun, rupanya habis deh ceramahnya terbangun. Anu guru ulun tadi itu teguring guru yang bagus ya, jujur. Ulun guru kenal jeneng pian padahakan itu ceramah Isra Mi'raj. Idris, Sulaiman, Daud, tuh kawan ulun main bola semuanya tuh. Yang ulun tidak kenal itu sebuting satu. Guru apa ya guru? Jibril itu siapa? Jibril asalkan ada kawan main bola. Nah iya, teguring dari itu tuh. Iya benar kisahnya. Nah, jangan teguring lah. Jadi zikir lisan, zikir qalbi, zikir apa lagi? Zikir nafsi. Nafsi itu tadi itu mencat rumah karena ingin, nah misalnya anak mau hari raya itu kan membesarkan agama Allah kan. Nah karena membesarkan agama Allah lalu kita mencat atau cium tangan Habib selaman, kita cium tangan Habib kita selamat, kita sayangi Habib, kita ingat Rasulullah, ingat kepada Rasulullah itu termasuk bagian daripada zikrullah. Ingat kepada Nabi itu termasuk zikrullah, karena Nabi bersabda man atau ani pakot atau Allah, siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Oke, sudah. Kemudian zikir ruh. Nah, zikir ruh kemarin musyahadatu anwari tazaliyati sifat, yaitu bila pian dapat suhud, memandang, memperhatikan, mengingat sifat-sifat kebesaran Allah dalam hidup sehari-hari. Misalnya melihat kucing, aja kucing, iwak dimakannya, atau menyambar tikus, kucing menyambar, menerkam tikus, di hadapan pian. Atau pian mahayal sorangan keingatan yang pernah pian lihat, ya kah? Tapi tentang keadaan itu, ingat tentang kohar Allah, jabar Allah, menciptakan kemahaagungannya itu, digambarkannya, dikisahkannya kepada makhluknya, yaitu kemampuan kucing menyambar atau menerkam tikus. Atau membuat bunga-bunga yang indah. Oh bagus biplah, ada bunga. Nah, Habib ketujuh bunga biplah, tujuan bunga sedin. Bunga-bunga indah di mana-mana. Pernahlah ke taman bunga. Rasa senang, nyaman hati kita.
Subhanallah, ajar kita ini keindahan Allah nih, ya kan? Pada saat itu pian disebut dengan zikir ruh, ya Pak. Zikir sir. Nah, zikir sir ini nanti anak ulun bahas khusus nih, cuma biar sementara dulu, supaya diulang-ulang tuh kan tidak apa-apa, supaya bagian mana kita bisa masuk ke dalam diri kita, karena memang ini untuk pengamalan kita, bukan untuk hebat-hebatan. Ibarat sebuah mobil, kalau sales tuh apa? Sales mobil tuh, ini pintunya, ini knalpotnya, ini klaksonnya, ini setirnya, ya lah. Tapi sales tuh memakai tidak mobilnya. Nah kita ini memakai, lain sales lain, bukan jadi sales lain, kita ini memakai mobilnya, ya lah. Mengendarai mobilnya, maksudnya adalah zikir itu kita kendarai, kita pakai untuk kita pakai dalam hari-hari kita, ya, bukan untuk menjelas-jelaskan. Kalau pian sekolah sampai ke perguruan tinggi Islam, pian hanya jadi sales, ya lah. Bisa menjelaskan orang ini kalau zikir sir itu ini, zikir nafsi itu ini, zikir apa nih, zikir sir itu ini, zikir lisan itu ini. Nah kayak ulun nih, bisa menjelaskan aja sales, ulun ini sales. Ulun ini sales saja. Nang penting itu kan memakai. Nah, yang kita cari ini jadi memakai ini. Zikir roh sudah musyahadah itu tajaliyat sifat Allah. Yang disebut dengan zikir sir adalah muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Mukasyafah, yang terbuka asrarul ilah, rahasia-rahasia ketuhanan. Berarti ketika pian belajar apa nih? Belajar kitab, mendengarkan ceramah, zikir sir pian, karena membuka rahasia-rahasia ilahiyah. Sir tuh. Nah, sudahlah. Oke. Nah, pada saat apa kita mudah zikir lisan? Ayo kita bertanya, ayo. Kapan kita mudah zikir lisan? Pada hari-hari kita, ya lah. La ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di waktu duduk di manakah? Kita di warung kah? Di hati kita. La ilaha illallah. Paling mudah tuh di masjid atau di habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu namanya zikir lisan dan menggunakan hati. Nah, zikir lisan namanya. Pada saat kita sedang sibuk berjualan es misalnya, ada kakak-kakan lewat, kaminya kakak-kakan melihat kita membeli, kita sibuk jualan asik, nah lupa kita makanya lisan ngalih, la ilaha illallah. Pamannya apa nih jar? Apa man jar? Jurang kan? Lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah pada saat itu kita tidak mungkin seperti itu kan? Di hati kita pun la ilaha illallah bisa kena es cendol kena diunjuk orang lain es kero. Padahal es kero mintaan orang, ansul duit kena salah, ansul juga, sulai, pas kelebihan, rugi bangkrut. Ada orang jualan baras rugi bibai, sekalinya kada bisa dihitung. Ya lah, sangan kita karena zikir, kalinya dasar kada bisa dihitung, kalinya coba rugi jualan baras, dibungoli orang tarus. Nah, jangan sampai seperti itu. Maksudnya kembali kecepatan kalau ini ceramah. Nah, waktu kita sedang seperti itu yang paling bagus kira-kira zikir apa yang kita gunakan? Nah, waktu kita jualan es atau sedang menyupir, kita jadi apa namanya nih, driver. Ya, paling mudah zikir apa waktu itu? Hah? Apa? Pakai kolbi kah, zikir nafsi kah? Tanpa huruf, tanpa suara. Oh, bahaya nih. Kalaunya kita menyetir itu, kalaunya kita menggunakan kolbi bahaya pian. Bisa yang kayak kisah Pali semalam. Ya kalau lah nang berdua, nang tubruk nang berdua lari ke seberang jalan diiringi sidin. Rotos kampungan tabrak. Padahal nyembungol nang berdua tuh pada sorong nang bunga. Lah, jangan. Jadi yang paling bagus waktu kita nyetir, karena ini resiko nih berbahaya, gunakan zikir nafsi, zikir diri. Zikir nafsi itu apa? Bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Ya lah. Nah, asik aja kita ngomong-ngomongnya, kita sedang dudukan nih, nah, dengarkan ceramah nih, nah, gunakan zikir nafsi, tanpa huruf, tanpa suara. Iya, itu
Titiknya satu saja, ahadiyah. Yang diingat keesaan Allah kah, kebesaran Allah kah, keagungan Allah kah, dalam pengertian Allah. Nah, ya Pak, mengingat nang itu, Pak, nggak ada lain. Nang diingat nang itu aja. Pokoknya nang membaikakan segala sesuatu ini, itu aja. Nah, paling mudah itu lah. Pada saat kita sedang sendirian duduk di muka rumah, nyantai, apalagi sambil brokono, apalagi diiga bini ding olahkan kopi ding, wah kopi dia anaknya bini di rumah, wah rumah nyamannya, nikmatnya hidup, kanyang bang parut, aduh, padahal dompet kosong, masalah ada kopi ya. Tapi yang diingat waktu itu paling enak zikir apa? Zikir lisan sudah itu dilanggar, habis sholat jemaah sudah, waktu itu duduk sekian, paling enak zikir apa kira-kira? Yuk, zikir roh kah? Serapian, zikir roh bisa, zikir sir bisa. Yang paling bagus itu adalah zikir apa? Bukan zikir sir, tapi zikir roh paling bagus. Musyahadah suhud kita gunakan, merasakan, mengingat kebesaran dan keindahan Allah yang sudah kita angkat. Ya lah. Nah, gunakan zikir roh. Nah, pada saat kita boleh kita gunakan zikir sir, boleh kita gunakan zikir sir, boleh juga, itu kan ada salam. Tapi zikir sir itu paling mudah, zikir nafsi itu paling mudah. Kalau zikir sir itu kan muraqabah aja, merasa diawasi Allah sambil nyupir itu. Muraqabah kita, nah, merasa diawasi Allah, zikir tuh. Kalau zikir qalbi bang digunakan paling mudah waktu apa? Yaitu tergorisnya pada domir hati kita terdalam, melihat anak senyum, anak, ya Allah terima kasih ya Allah, anakku besar sudah sekarang. Melihat istri senang hati, ya Allah. Melihat rumah indah, rumah meskipun tambal sulam rumah ini Bipe. Rumah ini kan tidak, sebenarnya rumah tidak mungkin tidak tambal sulam Bipe. Ya Allah lah. Nah, ini nikmat. Mudahlah. Nah, ulun kisahkan sebuah cerita penutup, dikit lagi habis penutup cerita ini. Kisah di zaman Jepang. Pian tangguh ini zikir apa? Nah, soal nih langsung kesimpulan untuk. Jadi kita bisa menggunakan 5 metode ini mana saja, berarti kena kita yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir itu termasuk kita orang golongan orang berzikir. Di zaman Jepang itu ada kisah pipai. Palui lawan garbus. Palui ini berjualan salak, tahu ya lebih salak. Si garbus berjualan durian. Bahar itu bawa di karung atau di karung nang putih-putih apa plas kampil. Nah, dia kayak sini belah. Cuma di situ ada tempat bila di zaman Jepang tuh bila lewat situ ada boleh tadi itu kan tidak boleh lewat situ pokoknya bila zaman tentara Jepang Nippon, bahari Nippon. Rupanya yang namanya palui dan garbus ini baru aja datang ke daerah Jakarta, BP merantau. Tidak tahu lewat itu Gejero aja orang. Apa Gejero aja? Masuk sini aja orang. Tahukah Anda aja? Di sini tidak boleh dilewati oleh orang kecuali tentara Jepang. Oh, Gejero lah aja. Kamu harus dihukum ya, dihukum Bipe. Lalu palu ini diambilnya oleh tentara Jepang nih, salak biji salak tuh, salaknya tahu ya, lebihan salak tuh berduri-duri sedikit kelebih. Dikajelakannya ke lubang pantat si palu ini. Oh, kojol Paloy. Udah, habis itu tertawa sendiri Paloy. Hah? Jual si tentara itu. Kenapa jadi tertawa sendiri? Tenang saja, Mister, jar Paloy ini. Aku ini masih untung, Master. Salak yang dimasukkan ke pantat, aku tidak bisa membayangkan garbus itu bagaimana kalau durian itu di apa nih? Dimasukkan ke pantatnya, apa yang terjadi? Nggak bisa membayangkan saya. Oh, begitu ya, Jar. Udah, kalau luarnya Palu ini tertawa-tertawa. Palu itu sedang mengingat siapa? Hah? Mengingat siapa? Hah? Mengingat Garbus. Tidak bisa membayangkan bagaimana Garbus disiksa oleh tentara Jepang. Sehingga penderitaannya dimasukkan salak ke dalam pantatnya tidak terasa lagi. Iyalah. Merasa tenang-tenang. Tadi itu sakitan, habis itu keingatan Garbus. Garbus jualan durian kan? Wah, ya sudah nih, wah tertawa-tertawa. Maksudnya itu mengingat
durian, ingat itu. Kalau pian dalam hari ini melihat durian tuh ingat ciptaan Allah. Ingat itu anugerah Allah. Ingat itu rahmat Allah. Melihat durian, melihat kue, melihat buku, melihat anak, melihat anak. Maka pian tuh zikir apa namanya? Nah, pertanyaannya, zikir apa namanya? Zikir nafsi kah? Termasuk zikir nafsi, termasuk zikir ruh, musyahadah tajalli Allah. Bila tajalihnya pada sifat-sifat Allah, musyahadahnya bisa juga zikir sir. Subhanallah. Oh, mudah sekali kelak. Alhamdulillah. Pakai, digunakan dalam hidup sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak panjang lebar, tetapi yang penting berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurrabu wa tubda bil hawa idu wa tunalu bil rabba ibu wa husnul hawatimi wa yastasqal qama mubil wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka islaman dan birjani wa afiyatan fi jasadi wa ajran fil ilm barakatan fi rizqin qabla al-maut wa rahmatan lil muttaqin ba'da al-maut. Allahumma wa najaka minan nar wa rahmatan lil hisab wa ba'da hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qadaqatil lati adrikna ya Rasulullah bi syafaat Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa taala. Kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa kami muqambil bil khair. Subhana rabbika iyyati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum